Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Vincent Susdoni Diwangkara dengan NPM 620446 dari kelas 4B D4 Logistik Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Agus Purnomo. Kali ini saya akan membahas tentang aktivitas Green Supply Chain Management dan manfaat dari strategis reverse logistik. Yang pertama saya akan membahas tentang Green Supply Chain Management. Green Supply Chain Management merupakan konsep yang mengintegrasi aspek-aspek lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok, termasuk desain produk, pengadaan, pemilihan bahan baku, proses manufaktur, pengiriman produk akhir ke konsumen, hingga pengaturan alur produk setelah digunakan oleh konsumen. GSCM melibatkan peran semua anggota rantai pasok dalam melakukan atau mengurangi dampak langsung terhadap lingkungan melalui green practice. Selanjutnya masuk ke aktivitas Green Supply Chain Management. Yang pertama ada Green Procurement. Green Procurement berkaitan dengan keadaan lingkungan, pembelian yang terdiri dari keterlibatan dalam kegiatan pengurangan pembelian, pemakaian ulang, dan daur ulang bahan pada proses pembelian. Green Procurement terdapat dua aktivitas di dalamnya. Yang pertama itu ada Green Supplier dan yang kedua Green Purchasing. Green Supplier artinya pemasok tempat pembelian bahan hanya dari mitra hijau yang memiliki standar mutu lingkungan dan lulus proses audit serta mempertimbangkan pemasok yang mendapatkan ISO dan sertifikat terkait prestasi dalam konsep green. Kalau yang Green Purchasing, kebijakan pembelian untuk produksi yang tidak merusak lingkungan. Selain itu, juga mampu meningkatkan produk, proses, dan sifat ramah lingkungan dari sebuah perusahaan dengan membeli teknologi yang cocok dan hemat biaya serta bahan yang ramah lingkungan. Contohnya, penerapan Green Purchasing pada Discovery Kartika Plaza Hotel seperti sertifikat ISO 14.000 dari supplier, penggunaan produk hemat energi, penggunaan kertas bekas, serta penggunaan kemasan ramah lingkungan. Yang kedua ada Green Manufacturing. Proses produksi yang menggunakan input dengan dampak lingkungan yang rendah, sangat efisien dan menghasilkan sedikit bahan tidak adanya limbah atau polusi. Manfaat dari penerapan manufaktur hijau yaitu dengan menurunkan biaya bahan baku, keuntungan efisiensi produksi, dan meningkatkan citra perusahaan. Dalam Green Manufacturing, kita dapat mengontrol penggunaan zat berbahaya, pemeliharaan kualitas air, dan kontrol kualitas bahan baku sebelum pengolahannya. Yang kedua, teknologi efisiensi negeri. Contohnya seperti peningkatan efisiensi mesin dan peralatan dapat membantu mengurangi konsumsi energi, dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan atau penggantian mesin dan peralatan yang sudah tidak efisien. Yang ketiga, mempromosikan daur ulang dan juga meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang ketiga, Green Distribution. Green Distribution terdiri dari Green Packaging dan Green Logistik. Green Distribution adalah praktik yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan distribusi. Kita masuk ke Green Packaging. Green Packaging ini seperti hemat kemasan, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, bekerja sama dengan vendor untuk standarisasi kemasan, meminimalkan penggunaan bahan dan waktu untuk membongkar dan mempromosikan program daur ulang. Selanjutnya Green Packaging. Barang-barang yang dibeli atau dipesan oleh konsumen dikirim dengan kapasitas yang banyak atau dalam batch yang besar, sehingga pengiriman itu dalam sekali jalan, sehingga bisa menghemat bahan bakar kendaraan dan juga bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Selanjutnya yang keempat, ada reverse logistik. Reverse logistik adalah proses pengembalian barang dari pelanggan kembali ke produsen atau penjual untuk tujuan pengembalian nilai suatu produk dan pembuangan dengan tepat. Tujuan utama dari reverse logistik adalah untuk menghemat atau meminimalkan biaya dan meningkatkan keuntungan. Reverse logistik menjamin bahan alternatif yang hemat biaya untuk menggantikan bahan asli, sehingga menghemat sumber daya alam, tenaga, dan energi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang manfaat utama dari strategis reverse logistik perusahaan. Yang pertama, pengelolaan persediaan dan penerimaan barang yang tidak terjual dari pengecer merupakan strategi yang dapat membantu perusahaan menghindari penurunan harga, menjaga harga eceran, dan menjaga margin keuntungan. Yang kedua, peningkatan manajemen inventaris barang yang dikembalikan juga dapat berfungsi sebagai stok, sekaligus sebagai ruang penyimpanan yang diperlukan. Manajemen pengembalian yang efektif dapat membantu mengurangi biaya pemeliharaan produk yang menghasilkan keuntungan dan mengurangi kebutuhan penyimpanan produk yang tidak menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, mengurangi biaya dengan mengurangi biaya penjualan dan biaya operasional untuk beberapa produk yang komponennya dapat didaur ulang. Pengaruh manajemen dan pemrosesan pengembalian dapat mengurangi biaya yang terkait dengan perlindungan lingkungan dan pembuangan limbah.
Yang keempat, reverse logistik yang terkait dengan operasi ramah lingkungan. Oleh karena itu, semakin banyak konsumen yang memilih suatu barang, mempertimbangkan faktor ini sehingga memungkinkan untuk memperoleh loyalitas pelanggan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.